Budak kecil main nekar, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur kita masih bersama perompak RRI Pangan di Sriwijaya Siang. Ya sahabat budaya, masih dalam acara obrolan UMKM dari Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan ya di 88,4 FM, atau sahabat budaya yang lagi denger ke siaran Perompat di RRI Digital atau juga lagi mukai YouTube Perompat Palembang ya, di channel YouTube Perompat yang pacak nyoi langsung obrolan kita di siang hari ini ya. Oke lah, masih dengan Kulo Celisa yang lanjut untuk obrolan kita mengenai masakan olahan yang tetap trending dengan kekiniannya yang tidak pacak dipungkiri ya. Ini merupakan salah satu kebutuhan yang sangat diperlukan sekali oleh para ibu rumah tangga, karena dengan adanya masakan olahan ini tentunya bisa mempermudah mereka bagi wanita pekerja ya yang kurang waktunya untuk meluangkan waktu secara khusus untuk ke pasar, nak beli bumbu, nak berejo, nak ngeracik ya, nak motong, giling, nak motong. Nah, dem habis di dapur ya. Nah, ini ternyata peluang ini dimanfaatkan oleh Cik Melati Armila dalam usaha bumbu masak instannya tadi ya, yang ditawarkan di mana kita pacak milih request segala macam bumbu ya, tinggal nyebut kebaik, nak bumbu ungkep, bumbu pindang, rendang, apalagi nak jelang lebaran ini Cek ya. iya benar. Jadi kebutuhan pasti meningkat, dan ini berpengaruh juga dengan omset dari usaha bumbu masak instan Mak Jua ya. Pasti banyak permintaan dari pelanggan ya Cek ya. Iya, alhamdulillah. Oke. Nah, kalau untuk melayani pelanggan ini, rata-rata untuk karyawannya direkrut dari keluarga tuh Cek ya? Dari keluarga, adik-beradik, sanak-sanak ponaan. Untuk ke rumah produksi olahan bumbu masak instan ini ya? Iya. Dari mesin giling di Giling, rumah itu ya? alhamdulillah di rumah. Di Kami rumah. insya Allah higienis, soalnya giling kan mesin giling khusus untuk giling bumbu, tidak dipakai untuk giling yang lain. Untuk bumbu, cabai beda kan? Iya. Dan itu juga sudah terdaftar karena higienitasnya juga harus terjamin ya Dak ya? Iya, alhamdulillah bersih. Kalau untuk bumbu ini tentunya ada masa waktunya, expirednya. Itu cak mana tuh Cek? Itu Yang ditawarkan itu minimal produksi dibuat kapan, kemudian ditawarkan kepada pelanggannya kapan? kalau misalnya kita buat hari ini ya, untuk suhu ruangan kayak ini kan bisa tuh, bertahan bisa diangkat. suhu Ya, suhu ruangan kamera. 7 hari. 7 hari. 7 hari Itu- kecuali bumbu ungkep dan pindang. Kalau bumbu ungkep dan pindang cuma tahan 3 hari. Dan Bumbu rendang lebih lama ya tahannya. tahan alhamdulillah lama. Seluruh bumbu kecuali bumbu ungkep dan bumbu pindang itu bisa bertahan kalau di kulkas biasa sampai 1 bulan 3 bulan. Tapi disimpan di freezer kali ya Di sebaiknya. kulkas biasa ya, iya. Kalau misalnya untuk mau lebih awet lagi, ini nggak usah dibuka-buka, tutup, masukin kulkas freezer beku bisa tahan 1 tahun. Di dalam freezer ya. Freezer beku 1 tahun. Oke. Karena kalau sudah di ruang bawahnya lah beda lagi dia kan, harus cepat digunakan istilahnya. Soalnya kalau misalnya bumbu kita nih kan ngandung ada yang banyak cabai, cak rendang kan banyak cabai. Cabai itu kan nguap. Nguap dia bisa kemasannya jadi meledes kayak gitu ya. Berpengaruh ya. Berpengaruh. Jadi proses penyimpanannya tuh. kualitas yang pas kita pakai beda dengan yang Sudah kita berubah rasa dia ya. Benernya. Kalau penyimpanan kita salah. Jadi jangan komplain ya, kok nggak enak bumbunya. Rupanya cara penyimpanannya juga salah ya. Makanya di kemasan di sini itu di dalam kemasan sudah dijelaskan cara penyimpanan. sebaiknya disimpan di dalam freezer beku. Jadi lengkap dengan cara penyimpanannya ya. Iya. Oke. Cara pakai
pemakainya juga sudah lengkap di sini. Cara masaknya, Cara singgonya. masaknya, kita nak mana masaknya. Terus kalau misalnya kita yang punya penyakit kolesterol nih, misalnya nggak boleh makan santan-santan. Iya. Nah, di bumbu kita ini bisa diganti pakai fiber cream. Oh, santannya diganti fiber cream ya. Fiber cream. Soalnya pelanggan kami ada yang lah sudah lama itu, dia tuh kan sudah banyak penyakit. Cuman dia pengen makan makanan lebaran, apalagi opor. Cuman takut dengan santannya itu Takut ya. dengan santan. Tenang baik, itu tante bisa, alhamdulillah bumbu kami ini. Kalau iya. tante direvisi, cak gulai tambah fiber cream be, tidak merubah Memang rasa. kebanyakan orang beralih ke fiber cream ya. Iya benar. Karena rasanya juga sedap juga deh. Terus kalau misalnya untuk anak-anak ya, dia bisa diganti dengan susu. Susu. Soto, Heeh. soto dikasih susu. Enak Jadi ya. lebih Kayak- gurih. Kayak susu apa, soto Betawi ya. Benar, soto Betawi. Tinggal membiasakan ya. Karena Pengennya mau yang kayak mana, tergantung dari konsumen. ada pilihan ya untuk konsumennya yang nak pakai santan asli ataupun pakai fiber cream tadi ya. Iya. Oke. Nah, kayak kemasan itu untuk berapa kilo daging gitu Ini yang kalau ditawarkan? pouch ukurannya 200 gram, bisa untuk 1 kilo daging sampai 1,5 kilo lah daging. Iya. Ini juga kalau ini sebenarnya Itu baru sambal ya? baru launching bulan ini. Apa tuh? Kemasannya kalau bumbunya memang sudah lama, bentuk kemasan botol. Oh, Karena ini lebih aman. Kalau terbanting juga dia enggak bocor. Terus kalau pengiriman enggak takut kita. karena lah apa packagingnya sudah mantap ya Lah, mantap. pengemasannya Terus ya. yang ini nih ya Itu dia bumbu di juga dalam ya, bukan sambal. Bumbu dan sambal. Oh, Di sini ada tulisannya, nanti dibedain bumbu apa, bumbu gulai apa, bumbu kari. Nah, di dalam ini double seal, di dalamnya sudah ada aluminium foil dan di luar ini pakai cell for your protection yang Pengamanannya bening ya. ini, iya. Jadi dia triple. Alhamdulillah insya Allah aman sampai ke tangan konsumen. sejauh apa dikirim aman ya? Bisa, insya Allah. Oke. Sambal juga dikemas dalam botolan kayak Iya, itu ya. botol sambal. Itu kan beda kemasannya dengan botol dengan yang plastik biasa, itu berpengaruh dengan reganya. Kalau Beda harga pasti ya? sama Sama sebenarnya. ya. Cuman jumlah ininya apa sih? Isinya ya? Kalau pouch kan isinya 200 gram. Kalau dia botol isinya 150 gram maksimal. Berkurang dikit ya. Berkurang sedikit. Tetapi hasilnya tetap sama, bumbunya sama, sambelnya sama. Misal kalau untuk rendang itu satu bungkus itu berapa tuh di pasaran ditawarkan? Harganya? Harganya. Ini satu pouch 35.000. 35.000, Kalau harga tinggal jual. menambahkan santan dari kita sendiri ya. Santan dari kita, kecuali bumbu Malbi nggak usah dikasih santan, tinggal kasih kecap. Tapi tergantung selera sih. Kalau orang juga kalau misalnya dia pengen kasih santan bisa tambah santan lagi. Kalau di Malbi itu sudah ada kelapa gorengnya. Sudah lengkap ya di situ ya. Jadi nggak usah tambah Nggak santan ngaruh ya, lagi. dikasih Tinggal sesuai kasih selera ya. tinggal kasih kecap. Jadi ibu rumah tangga tuh dipermudah nih ya. Alhamdulillah dipermudah sangat sama Tinggal- bumbu Mak Juai. Nah, mesen juga 24 jam ya stay ya. Stay go food. Oke. Dan ini usaha bumbu masak instan Mak Jua ini sampai sekarang kan terus dikembangkan ya. Iya, Jadi untuk maju kayaknya bergabung dengan komunitas juga ya para UMKM yang lain. Itu di mana tuh? Kami bergabung di komunitas PPKN, pecinta kuliner Nusantara. Komunitas pedagang pecinta kuliner Nusantara. Dan itu ibu ketuanya Ibu Rohana Muhammad Hasim sama satu lagi saya ikut komunitas Asik Suka pertama sekali tahun 2020 apa tahun 2029 waktu PRT untuk proses PRT Dinas Kesehatan. Oh, Itu gitu ya. dulu masih zamannya Mbak Lilis ketuanya. Kalau sekarang Mbak Yeni Udah ganti ya. udah ganti. Sampai sekarang masih aktif ya. Masih alhamdulillah. Dan insya Allah bulan Ramadan ini kita ikut bazar. Nah, menarik ya. Di mana tuh bakal ini kan Kami dilaksanakan insya Allah bazarnya? ikut bazar dari pihak Dinas Perindustrian yang di Jalan Demang Lebar Daun.
Yang ngadain KG ya. Iya, awal bulan puasa sekitar tanggal 13 sampai tanggal 24 kalau nggak salah. Sekitaran 2 bulan minggu juga. diskon. Oh, untuk Janji kami kasih diskon para besar-besaran pelanggan buat yang pelanggan. menino KG ya. Konsumen, pelanggan setia Mbak Juwai dan yang mau pengen icip juga. Nanti kita sediain kemasan sampel loh. Kurang apa lagi deh? Di kemasan sampel, nyicip. Kalau kita nyicip lah tahu rasa sekali lagi kayak gitu. Insya Allah. Ya biasanya ngomong cek kami. Lidah bisa dibohongi ya. Iya. Rasa ya. Alhamdulillah. Nah, komunitas ini deh ada berapa nih yang tergabung di komunitas Melati ini? Rombongan Ratusan, banyak ya. banyak apalagi KPK ini sekarang lagi rame-rame gencar-gencar. Terus Lagi dia semangatnya ada latihan kalau ada info untuk komunitas UMKM butuh apa dikasihnya kasih tahu cepet. Jadi banyak kegiatannya ya yang pacak dimeloi oleh para pelaku usaha ini campur-campur ya, tidak di Campur macam-macam Kuliner, dari kue, pempek. Jadi banyak juga kawannya dah ya. Campur-campur. Iya. Dan tadi kan sempat juga Melati ngomong ke pajak ngisi untuk yang punya gawean acara nikahan ya, hajatan, kue tampah itu semua dari usaha ini juga atau sama teman-teman yang lain untuk Gabung. maksudnya untuk ngisi nih. Adik ipar satu keluarga. Masih satu Alhamdulillah kami ini adik-adik beradik dari anaknya mama kan bisa galo bisa galo masak apa bae bisa. Malahan pertama kami tuh merasa ya Allah aku udah pernah masak, tahu-tahu masuk keluarga mama ini disuruh masak. Cak tapi adik ipar tuh malahan dia kursus dari pertama itu alhamdulillah nak masak apa bae kue macam apa bae pacak galo. Iya. Jadi tuntutan dari pelanggan pajak dipenuhi galo ya. Maksudnya untuk pelanggan yang nak mesen itu hubungan sama no ya. Iya, diatur apa. Kalau misalnya enggak bisa kami tetap ngomong enggak bisa soalnya enggak boleh kita memaksakan diri. Takutnya kita terima order kita enggak sanggup. Pas hari H acara kacau kayak ya. Benar. Enggak tercover lagi ya dengan apa yang mereka minta ini ya. Iya, enggak sesuai dengan ekspektasi mereka kan. Takut di sini. Jadi pajak dikatuk-katuk tiap minggu tuh pasti ada yang make ya untuk pesan-pesan masak ini. Insya Allah. Itu maksudnya ketika kita punya acara nikahan ya, Melati tuh maksudnya kayak catering ya? Iya catering. Terus kami tuh setiap hari ada pesanan untuk keluarga kayak itu catering keluarga ya, melayani juga ya. Dia tuh ada satu porsi dibuat sesuai dengan pesanan atau kita sudah masak ini sudah program untuk menu catering makan siang. Kalau langsung sebelumnya atau gimana tuh? Kalau sebelumnya kami masak macam-macam. Tapi berhubung sekarang ini kurang fokus. Kuestio ya. Itu harian atau bulanan itu? Itu ada harian, ada bulanan, ada mingguan. Tinggal pilih beda. Pengennya yang mana-mana. Tinggal pilih yang mana. Terus menunya ditawarkan juga disiap ke dalam Ramadan ya. Mulai stok bumbu. Mulai stok bumbunya ya. Mas. Berarti setiap hari produksi ya. Harus produksi soalnya kalau belum jadi mama tuh sampai kewalahan. Sudah Mak, kita ngoyonian nyari duit Mak. Ujung-ujung yang buka usaha nama saya ganti bumbu. Nama saya ganti bumbu. Bukan bumbu lagi, Cek. Dulu pernah kan masih nerima catering untuk paket lebaran. Jadi kami masak ayam op rendang kan sudah siap untuk di rumah. Tahu malam-malam, Cek. Mak, tolong Mak, aku dekati lauk, Mak, ini ayam ini tolong Mak, oper Mak, barang itulah dikasih ke mama enak kami saji ke lebaran itu. Oi Mak, segalanya nak jual apa agak pagi gitu buat. Tapi mama tuh memang salutnya alhamdulillah syukurillah dia tuh sehat semangat terus. Pelayanan kepada pelanggan ya, main-main ya. Dia dibela-belain malahan. Iya. Tenang baik, kita masih ada daging, masih ada ayam pacak masak ujungnya. Yang ini kesian anaknya, dia baru balik begawe misalnya Cak baru balik begawe baru teringat beres. Nah
Itu tadi melayani di paket lebaran ya, kayak ketupat Iya, paket lengkap lebaran. gitu ya. Paket Itu satu satu paket itu apa basic? paket hampers kami Hampers ya. dari harga 250.000 sampai 450.000. Itu tergantung menu, isinya ada ketupat, lontong, opor, Rendang. rendang, sambal cengeng, kari, tergantung pengen apa, malbi, dendeng balado, Mm-mm. satu paket. Tapi harganya dipatok itu ya. Iya, di paket ada tiga paket dari 250 sampai 450. Tergantung besar banyak porsinya. Ada yang seperempatan, ada yang kiloan, ya tergantung. Itu diantarin kapan tuh hampers? Kan waktu lebaran. H-2, H-1 tuh. Ya jadi tidak ada sebelum ini lamunian kan? Ya. Jadi pas nak takbiran Mm-mm. paling telat maghrib. Datang Mbak ini ya paketnya hampersnya ya. Iya, paling telat maghrib. Soalnya belajar dari pengalaman sebelumnya sampai kami sempat kewalahan cek tengah malam cek nganter soalnya kan malam takbiran itu macet luar biasa. Takbiran lah ya. Jadi kalau sekarang orang lah mulai diakali kalau misalnya ada yang pesen di frozen. Iya. Jadi Tinggal manis. dari pengalaman dulu ya, kita tahu triknya ya di frozen dulu dan kita juga tahu juga ya pelanggan ngerti juga yang makanan yang di frozen ini ya cara penggunaannya ada ya. Lah sehingga kalau penyimpanannya pas tidak masalah deh. Tapi kalau ketupat lontongnya tetap masak hari H-1, H-2 bisa. Nggak bisa di frozen itu beda. Ketupat lain rasa cek kalau Berubah pastilah. Nah, yang baru nian. Nah, Kemudian kalau untuk kue basah juga ngelayan nggak? ngelayan nih. Kue kering, kue basah. Kue itu hampers juga ya melayan. Itu bisa dipaketin hampers, bisa kiloan, bisa setengah, bisa topesan. Itu yang handle adik-ipar. Khusus untuk kue ya. Iya, kue basah, kue kering. Sekarang lah siap juga Udah dah ya. mulai. Lah, sebelum ini. Kalau ninggal dari cerita Cek Melati itu muka usaha ini ataupun menjalani usaha ini kayaknya menyenangkan ya. Alhamdulillah. Istilahnya tuh terbantu tuh dengan ada Orang-orang ke rumah, dilihat dia lah, dia capek nian. iya. Tapi kalau dia online, kamu jual itu baik, undang deh ke rumah. Iya lama kita sekarang zaman ini hari online galau loh. Rasakan mama Rasa tuh ya bedanya. di mudah ya untuk menjual ini ya pemasarannya. Ada pengalaman yang kurang nyenang ke selama melayani pelanggan nih. Kurir kami masalah di kurir. Ngapa lah kurir? Berapa kok ganti kurir. Ada yang cocok, ada yang ya maklum lah. Terus juga macam-macam. Pelanggan itu cek dia sudah pernah mesen 250 kotak ceritanya. Jadi dia tuh oke, deal malam. Pas dia sudah transfer katanya sudah ditransfernya cek padahal belum. Nah, ini juga pengalaman buat UMKM. Pelaku UMKM ya. Kalau bisa diusahakan kan ada satu rekening bank online. Jadi jam berapapun konsumen yang pesan, kalaupun dia sudah bilang sudah ditransfer, kita harus cek benar-benar cek di mutasi rekening online. Benar atau tidak dia sudah transfer. Kan kalau sudah transfer terlihat di jam berapa dia transfer. Bukti transfernya ada ya. Nah, dia tuh cek ceritanya katanya sudah transfer Mbak, kelebihan duit Mbak. Banyak. Pas kita cek di mutasi rekening kan online kita 24 jam cek belum masuk dana itu. Jadi langsung mati ultimatum. Ini kalau misalnya kita tunggu ya Mbak ya kalau misalnya sampai besok pagi dananya belum masuk kita cancel aja. Maksudnya kita tolak secara sopan. Jangan sampai menyakitin hati dia. Terus dia bilang yang WA itu tadi sudah Mbak sudah ditransfer suami saya, ini bukti rekeningnya. Aduh kata dalam hati tuh ya Allah niat mereka ini nak nipu kayak gitu. Cek itu udah sampai 3 kali loh cek yang kayak gitu.
Oke, ada pengalaman seperti itu sudah 3 kali ya? Sudah 3 kali. Aduh beda ya. Terus banyak teman-teman kawan-kawan UMKM yang kasihan itu dia sudah terkeluar modal. Yang kita kan sistemnya percaya sama percaya dengan konsumen. Jadi dia tuh sudah dibuat diantar tidak ditransfer sama sekali. Tidak dibayar sama sekali, ditinggalkan di tempat-tempat. Dia tuh pinter pula orang yang ini cek. Yang pesennya ini tuh pinter. Jadi dia sudah diantar, Mbak nanti ya bentar lagi saya masih di jalan belum sempat transfer. Jadi ditunggu-tungguin, besoknya ditagih, ujung-ujung hilang. Jadi itu pelajaran juga ya Pelajaran juga untuk semua. pelaku UMKM yang lain, karena ini pasti akan terjadi ya pada siapa juga yang mau deh ya. Iya, semoga saja tidak terjadi untuk yang pengalaman yang buruk, kita belajar dari yang lain sampai terjadi untuk diri kita. Oke lah. Iya. Kalau harapannya Dewe dari Cek Melatin selaku pelaku usaha dari Dinas Perindustrian ataupun dari pemerintah ini apa nih untuk kemajuan usaha yang dijalani? Diatur bagaimana cara untuk perizinan BPOM Dipermudah ya perizinannya. Emang selama ya. ini sudah ada cek, cuman itu kan masih terbatas. Jadi kita rebutan, balik-balik rezeki lagi. Terus kalau misal kami dulu sempat juga ada yang nawarin coba Mel kirim ke Arab ujungnya. Tapi kami perizinan belum lengkap. Syaratnya belum lengkap ya. Jadi sudah agak cancel dulu lah, belum bisa belum soalnya perizinan belum ada. Terkendala perizinan ya sementara ya. Karena kita tahun tahu juga di luar itu banyak juga yang kita ya pengen masak rendang, pengen ya. Itu di tahun 2020 dari perwiraan usaha sempat nawarin kami, cuman itu tadi belum sanggup. Belum bisa ya, Belum bisa. masih terkendala ya perizinan ya. Yalah mudah-mudahan ke depan pajak internasional ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Untuk kemajuan dari usaha Cek Melatini Dewe, tentunya beragam cara ya dilakukan, dikembangkan, di mana dengan usaha ini pajak merangkul keluarga ya, tetangga juga mungkin ya bisa melok gawe daerah di tempat Cik Armila ya. Oke. Kedepannya pengen buka toko khusus bumbunya atau enggak? Pengen. Kedepannya pengen buka toko Khususnya maksudnya tidak di rumah becak ini ya. Iya. Terus pengennya kalau bisa punya reseller seluruh Indonesia. Jadi nggak ngoper ya, nyari jalan lempar masuk. Amin. Oke, kalau untuk bahan-bahan bakunya nih terkendala nggak nih Cek untuk memproduksi bahan-bahan ini? Alhamdulillah bahan-bahan baku saat ini belum. Iya. Soal cuma masalah modal. Nah, pesanan meningkat, cuman modal tuh menipis biasanya. Biasalah itulah tantangannya dah ya. Itu tuh. Oke. Iyalah mudah-mudahan tambah maju ke depan dan sebelum berpisah ataupun sebelum berakhir dialog kita siang ini ada yang disampaikan lagi dan Cek untuk kita galau-galau nih juga harapannya. Pengennya semoga seluruh pelaku usaha UMKM baik di Kota Palembang, se-Nusa Nusantara, se-Indonesia tetap semangat. Jangan mudah frustasi, tetap berusaha. Yakin setiap ikhtiar itu pasti ada hasil. Iya. Mudah-mudahan kita pajak maju sama-sama. Amin. Ya rabbal alamin. Oke, Cek Melati Armila, terima kasih sudah ngerewangi cerita untuk obrolan UMKM siang ini ya. Oke, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan tadi tentunya pajak teman-teman bantu gitu galau dan yang pasti usaha dari bumbu masak instan Mbak Jua ini pajak lebih maju lagi dan sukses, pelanggannya tambah banyaknya, resellernya nambah terus ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.